Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihab Muhammad Ubaidillah dari Prodi D3 Teknik Informatika Penspes Jaga Sumenep. Kali ini tentang Y2, Displaying Data, pada mata kuliah pemrograman framework oleh Bapak Ahmad Syauki Hasan. Data formatter. Materi pertama tentang data formatter. Untuk memudahkan pengguna dalam membaca data, Y menyediakan kelas Y18N lalu formatter. Kelas ini dapat diakses melalui Y $app dan lalu ke formatter. Kelas formatter ini digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, prosentase, dan lain-lain. Seperti contoh pada skrip di paling bawah. Data formatter with local. Formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application property atau property language atau property lokal pada komponen formatter. Misal, untuk format tanggal, nama, hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Dengan syarat PHP extension INTL harus aktif. Dengan catatan, keluaran dapat berbeda untuk versi library ICU. Yang berbeda, pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Contoh penggunanya pada skrip di bawah. Lalu konfigurasi formatter. Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Misal web.php untuk basic template. Perhatikan contoh konfigurasi di samping. Nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Perhatikan pada contoh di bawah. Memformat tanggal dan waktu. Kelas formatter memiliki beberapa metode untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Date, tampilan tanggal, contoh seperti Januari 01 2016. Ataupun tanggal, ataupun time atau waktu. Tampilan waktu seperti contoh 14.23. Date time yaitu tampilan tanggal dan waktu, seperti contoh Januari 01 2014 dan jamnya 14.23. Ada lagi timestamp, yaitu tampilan timestamp di Unix, seperti contoh dengan 14.12.60.9982. Langsung digabungkan. Ada juga relative time, tampilan interval waktu antar nilai tanggal dengan waktu saat ini, seperti contoh 1 hours ago. Format dari date, time, dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti $date format dan juga time format dan datetime format. Nilai pada properti di atas dapat berupa short, juga dapat berupa medium, long, dan full. Anda juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan di library ICU. Selanjutnya ada memformat angka. Untuk memformat angka, kelas formatter menyediakan metode-metode berikut. Ada integer yang fungsinya tampilan angka bulat ataupun nilai desimal akan di truncate, seperti contoh angka 42. Ada desimal yaitu tampilan angka desimal, seperti contoh 2,542.123 atau 2,542.123. Ada juga persen, tampilan angka prosentase, seperti contoh 42%. Scientific, tampilan angka scientific seperti contoh 4.2E4. Currency, tampilan nilai mata uang seperti contoh $420. Catatan ini agar fungsi ini bekerja dengan benar, nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara, seperti contoh ID_ID ataupun banyak seperti contoh mata uang lainnya. Ada juga size, tampilan angka bit dengan format yang mudah untuk dibaca, seperti contoh 410 KB ataupun 3 MB. Ada juga short size, seperti format size namun dalam bentuk pendek, seperti contoh 400 KB ataupun 3 MB, seperti contoh pada skrip di bawah. Ada juga format lainnya. Selain untuk memformat tanggal dan angka, kelas formatter dapat digunakan untuk memformat nilai,
seperti raw, text, ataupun n-text, dan lain sebagainya. Untuk nilai 0 ataupun kosong, formatter akan menampilkan sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Anda dapat mengkonfigurasi properti multi-display, null display untuk mengatur custom placeholder. Ada juga pagination. Ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination. Seperti contoh y data pagination. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti page size. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widgets, pagination secara otomatis akan aktif. Selanjutnya ada pengurutan. Y menyediakan kelas Y data sort untuk menangani sorting. Buat objek dengan kelas sort, tambah atribut yang akan digunakan untuk pengurutan yang di dalam array pada properti atribut. Lalu gunakan objek tersebut pada pembuatan model data, seperti masukkan contoh order by. Lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan model. Tampilkan link untuk pengurutan pada view. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, sorting secara otomatis akan aktif. Selanjutnya ada data providers. Data providers merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Data provider dapat digunakan untuk grids, list, dan data widget yang lain. Y menyediakan 3 macam data provider, yaitu yang pertama Y data active data provider, yang kedua Y data array data provider, dan yang ketiga Y data SQL data provider. Lalu active data provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Active data provider. Active data provider digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui Y DB active query atau Y DB query. Seperti contoh pada script di bawah dan kanan ini. Selanjutnya SQL data provider. SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting. Seperti contoh penggunaannya pada script di gambar bawah dan kanan ini. Selanjutnya ada data widgets. Data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Y menyediakan beberapa data widget, yaitu detail view, yang secara default digunakan pada view yang menggenerate menggunakan GUI. Ada juga list view, ada juga grid view, secara default digunakan pada view index yang digenerate menggunakan GUI. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai Y kedua dalam materi displaying data. Kurang lebihnya dalam video ini mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.